Pada awal tahun 900-an, Nikola Tesla bekerja tanpa henti di Menara Wardenclyffe yang terletak di Long Island. Secara resmi, proyek itu diklaim sebagai sistem komunikasi nirkabel. Namun sesungguhnya, Tesla tengah berusaha mengalirkan listrik tanpa batas melalui udara dan menyuplai daya ke seluruh penjuru bumi. Hanya segelintir orang yang mengetahui kebenaran ini. Seorang asisten, yang namanya terhapus dari catatan sejarah, selalu berada di sisinya pada malam ketika segalanya berubah. Selama puluhan tahun, ia menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Namun tepat sebelum ajalnya tiba, ia mengungkapkan seluruh kisah yang terjadi di dalam Menara Wardenclyffe. Struktur megah milik Nikola Tesla yang berdiri di Shoreham, Long Island, dikenal dengan nama Menara Wardenclyffe. Bangunan itu tampak seperti kerangka kayu raksasa yang di puncaknya bertengger sebuah kubah logam besar. Bagi kebanyakan orang, bangunan itu tidak lebih dari salah satu eksperimen Tesla yang terkesan liar dan tidak masuk akal. Padahal Tesla menyimpan rencana yang jauh lebih besar dari itu. Tesla pernah menggambarkan proses penemuannya sebagai sesuatu yang bermula dari benak sendiri, di mana ia membangun sebuah model dalam pikirannya, lalu menjalankan simulasi di sana. Untuk mewujudkan proyek ini, ia mendapatkan dana dari seorang pria kaya dan berpengaruh bernama J.P. Morgan. Morgan merupakan salah satu tokoh keuangan paling terkemuka di Amerika Serikat kala itu dan telah mendukung banyak perusahaan besar. Kepada Morgan, Tesla menyampaikan bahwa menara tersebut akan dimanfaatkan untuk telegraf nirkabel, yakni cara mengirim pesan tanpa menggunakan kabel, semacam versi awal dari radio. Demi proyek ini, ia merusak hubungannya dengan rekan-rekan berpengaruh seperti Thomas Edison maupun investor seperti J.P. Morgan. Pada masa itu, gagasan tersebut sudah terbilang sangat mutakhir. Meski begitu, Tesla sama sekali tidak berniat berhenti hanya pada pengiriman pesan. Rencana sesungguhnya adalah membangun sebuah sistem global yang mampu mengirimkan energi melalui udara maupun tanah ke titik manapun di bumi. Bagian rencana ini ia simpan sendiri dan hanya dibagikan kepada sekelompok kecil asisten kepercayaannya. Salah satu dari mereka kelak akan membocorkan rahasia menara yang begitu keras disembunyikan oleh pemerintah. Tinggi menara itu mencapai sekitar 187 kaki. Di bawah menara tersebut, Tesla memerintahkan para pekerjanya untuk membangun jaringan terowongan dan ruang bawah tanah. Bagian-bagian bawah tanah itu bukan sekadar hiasan semata. Tesla yakin bahwa jika ia bisa membuat menara itu bergetar pada frekuensi yang sama dengan medan listrik alami bumi, maka ia bisa mengirimkan energi melalui tanah dalam jarak yang sangat jauh. Ia berpikir bahwa bumi bisa berfungsi seperti konduktor listrik raksasa. Dengan kata sederhana, ia percaya bahwa planet ini sendiri bisa mengalirkan listrik, sama seperti yang dilakukan sebuah kabel. Gagasan ini mungkin terdengar sangat aneh hari ini, tapi Tesla tidak sekadar mengada-ada. Ia mendasarkannya pada eksperimen dan pengamatan nyata. Tesla pergi ke Colorado Springs untuk mencoba mengirimkan listrik sejauh bermil-mil, sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan di sana ia memiliki sebuah menara besar dengan ketinggian mencapai 60 meter. Asistennya, seorang insinyur perempuan muda, bekerja sangat dekat bersamanya sepanjang proyek Wardenclyffe berlangsung. Berdasarkan tulisan dan wawancaranya di kemudian hari, ia mengklaim bahwa mereka pernah menjalankan sebuah uji coba di mana bola lampu ditempatkan bermil-mil jauhnya dari menara tersebut. Ketika sistem dinyalakan, bola-bola lampu itu menyala tanpa tersambung ke kabel manapun. Hal ini sungguh mengejutkan karena pada masa itu, listrik membutuhkan kabel. Gagasan untuk menyalakan sesuatu dari jarak jauh tanpa kabel terdengar seperti sihir belaka. Namun tidak semua orang merasa antusias dengan rencana Tesla. Pada awalnya, J.P. Morgan dengan senang hati mendukung apa yang ia kira adalah sebuah sistem komunikasi yang menjanjikan. Tapi ketika ia mulai menyadari apa yang sebenarnya coba dilakukan Tesla, ia mulai merasa khawatir. Jika Tesla bisa mengirimkan daya kepada siapa saja di mana saja di seluruh dunia secara gratis, maka tidak akan ada cara untuk menagih biaya listrik kepada orang-orang. Itu berarti tidak ada keuntungan bagi para investor, perusahaan listrik, atau para pria kaya yang memiliki jaringan listrik. Pada tahun 1903, Tesla mulai menerima peringatan. Ia diberitahu untuk memperlambat langkahnya dan berfokus pada ide-ide yang lebih praktis. Ia didesak untuk tetap berada dalam batas-batas yang telah disetujui oleh para pendukungnya. Namun Tesla mengabaikan semua peringatan itu. Ia percaya pada apa yang sedang ia lakukan.
Tesla sangat yakin bahwa sistem tenaga nirkabel ini bisa mengubah kehidupan semua orang menjadi lebih baik, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau miskin yang tidak memiliki akses listrik. Tesla ingin menjadikan energi sebagai sesuatu yang gratis dan bisa dinikmati siapa saja, bukan hanya mereka yang mampu membayarnya. Malam percobaan itu pun tiba. Pada suatu malam di musim semi tahun 1903, sesuatu yang luar biasa terjadi di Menara Warden Cliff. Waktu sudah jauh melewati tengah malam. Udara di luar terasa tenang dan sejuk, sementara kota kecil di sekitarnya terlelap dalam keheningan. Namun di dalam menara, Nikola Tesla dan asistennya sama sekali tidak bisa tidur. Mereka berdua saja, tanpa ada wartawan maupun investor yang mengawasi. Dan tidak ada catatan resmi yang dibuat tentang apa yang akan segera terjadi. Tesla telah memutuskan bahwa malam itulah saatnya ia menguji menara tersebut pada kapasitas penuh untuk pertama kalinya. Ia tidak ingin ada yang ikut campur atau membatasi jalannya percobaan. Ia ingin melihat sendiri apa yang mampu dilakukan sistem itu ketika diberi kebebasan penuh untuk bekerja. Berdasarkan kesaksian sang asisten yang ia tuliskan bertahun-tahun kemudian, Tesla memulai dengan memeriksa sistem pembumian bawah tanah yang menghubungkan menara ke dalam bumi. Bagian ini selalu dirahasiakan, bahkan dari sebagian besar anggota timnya sendiri. Di bawah Warden Cliff, sebuah jaringan pipa besi memanjang jauh ke dalam tanah, terhubung ke lapisan air di bawahnya. Tesla percaya bahwa hal ini memungkinkan menara mencengkeram bumi secara elektrikal. Ketika kumparan menara diaktifkan, energi dari osilator akan mengalir ke bawah melalui pipa-pipa itu, sementara kubah di atasnya memancarkan medan listrik yang sepadan ke udara. Bersama-sama, tanah dan atmosfer akan berfungsi seperti dua sisi dari sebuah rangkaian alami yang sangat besar. Dikirimkan secara nirkabel dengan memanfaatkan konduktivitas alami bumi. Tujuannya adalah menjadikan bumi itu sendiri sebagai penghantar arus listrik, sehingga energi bisa muncul kembali di mana saja di seluruh dunia, asalkan ada penerima yang disetel pada frekuensi yang sama. Sang asisten kemudian menggambarkan bagaimana percobaan itu dimulai. Tesla berdiri di depan sakelar kendali utama dan memberikan anggukan kecil kepadanya sebelum mengaktifkan daya. Dengung rendah dari mesin-mesin itu terdengar hampir seketika. Kumparan tembaga di dalam menara mulai bergetar seiring energi yang terus mengumpul. Suaranya berubah dengan cepat dari dengungan mekanis yang lembut menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih aneh, seolah seluruh bangunan itu telah hidup dengan sendirinya. Menara itu mulai bergetar perlahan, tidak cukup kuat untuk menimbulkan kerusakan, namun cukup terasa getarannya hingga ke lantai. Asisten Tesla menyaksikan energi yang berdenyut melewati inti menara tersebut. Udara dipenuhi dengan listrik statis, percikan-percikan mulai merayap di sepanjang rel logam dan peralatan di sekelilingnya. Tiba-tiba, puncak menara melepaskan busur listrik putih kebiruan yang sangat menyilaukan dan menjulang tinggi ke langit. Sesaat, tampilannya menyerupai kilat yang tak mau berkedip atau padam. Warga yang tinggal bermil-mil jauhnya kelak mengaku melihat langit di atas Warden Cliff bersinar lebih terang dari apapun yang pernah mereka saksikan. Lalu sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi hanya beberapa detik saja. Di sepanjang garis pantai beberapa mil dari sana, bangunan-bangunan terpencil dan rumah-rumah kecil yang tidak memiliki sambungan listrik tiba-tiba bercahaya. Lampu-lampu berkedip menyala, seolah ada tangan tak kasat mata yang memutarkan sakelarnya. Tesla tidak bergerak sama sekali, matanya terpaku pada pemandangan di hadapannya. Ia tidak merayakan keberhasilan itu. Ia hanya mengamati hasilnya dengan ketenangan yang penuh konsentrasi. Sang asisten menyebutkan bahwa Tesla berbisik menghitung sesuatu pada dirinya sendiri sambil memperhatikan instrumen-instrumen dengan seksama. Saat itulah tanda-tanda pertama masalah mulai muncul. Para operator telegraf di seluruh Long Island mulai melaporkan gangguan sinyal. Pesan-pesan berhenti terkirim. Beberapa stasiun kehilangan daya sepenuhnya. Asisten itu memperhatikan bahwa sejumlah alat pengukur Tesla berperilaku tidak menentu. Jarumnya melompat-lompat dan berputar, dan angka yang terbaca melampaui batas tertinggi pada instrumen tersebut. Tesla menyadari ada yang tidak beres. Umpan balik energi yang sangat besar antara menara dan bumi telah menjadi tidak stabil. Arus yang berlebihan mengalir kembali melalui sirkuit tanah jauh lebih cepat dari kemampuan sistem untuk mengaturnya. Resonansi antara kumparan menara dan medan listrik bumi tidak lagi berada dalam keseimbangan. Lilitan tembaga mulai kepanasan dan asap mulai muncul di dekat bagian bawah salah satu generator.
Sang asisten berteriak sesuatu, namun Tesla sudah bergerak menuju tuas kendali utama. Dengan satu gerakan tegas, ia memutus aliran daya dan memaksakan penghentian total. Dengungan itu berhenti seketika. Busur cahaya terang di atas kubah memudar hingga langit malam kembali gelap pekat. Getaran di bawah kaki pun lenyap dan keheningan yang menyusul begitu dalam sehingga udara terasa berat. Musik Tesla berdiri di sana cukup lama, menggenggam tuas kendali. Lalu ia berbicara pelan, seolah hanya kepada dirinya sendiri, berkata, "Ini berhasil." Sang asisten mengatakan bahwa ia bisa mendengar rasa takut dalam suaranya, bukan kemenangan. Ia kemudian menjelaskan bahwa Tesla tampak menyadari bahwa apa yang baru saja ia saksikan mungkin jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan. Selama beberapa menit setelah penghentian itu, keduanya mendengarkan suara gemeretak samar dari listrik statis yang masih bergema di sekitar kubah. Sang asisten mencoba mengajukan pertanyaan, namun Tesla tidak merespons. Ia sedang menulis catatan dengan cepat di sebuah buku kecil, merekam pengukuran yang tidak pernah dilihat siapapun lagi. Ia memberitahunya bahwa hasilnya melampaui ekspektasi dan bahwa mereka harus segera melakukan pengujian ulang, namun hanya dengan kendali yang lebih ketat. Ia memperingatkannya agar tidak membicarakan kejadian itu kepada siapapun, bahkan kepada para pekerja yang merawat area tersebut. Ia khawatir kabar tentang keberhasilan itu bisa sampai ke telinga yang tidak semestinya. Mereka mengira malam itu sudah berakhir. Udara di luar sudah tenang kembali dan mesin-mesin sudah mendingin. Namun saat Tesla dan asistennya mulai mengunci ruang kendali, sang asisten memperhatikan sesuatu yang mengusik perasaannya. Di balik pagar, di tepi pepohonan, ia bisa melihat bayangan-bayangan gelap. Sosok-sosok pria berdiri diam, mengamati menara itu dalam keheningan. Mereka tidak bergerak, mereka tidak bersuara. Bahkan dalam keremangan cahaya malam itu, sang asisten bisa melihat bahwa mereka bukanlah warga kota biasa. Rupanya ada pihak lain yang sudah berada di sana sejak awal, menyaksikan apa yang selama ini coba disembunyikan oleh Tesla. Para pengamat yang seharusnya tidak pernah ada di sana. Setelah uji coba aneh di Menara Wardenclyffe berakhir dan segalanya kembali sunyi, sang asisten memperhatikan sesuatu yang membuatnya gelisah. Saat ia berdiri di dekat kaki menara, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi, pandangannya terarah ke deretan pepohonan yang membatasi area tersebut. Pembangkit listrik arus searah milik Edison kala itu mendominasi kebutuhan energi di seluruh negeri. Malam memang gelap, namun matanya perlahan menyesuaikan diri hingga ia bisa melihat beberapa sosok pria yang berdiri tepat di luar pagar. Mereka bergerombol, diam membisu, dan sama sekali tidak bergerak. Yang langsung mencolok adalah penampilan mereka. Mereka mengenakan seragam gelap, namun tidak ada lencana, logo, maupun simbol apapun yang menunjukkan identitas atau asal-usul mereka. Jelas sekali mereka bukan warga kota setempat. Mereka bukan jurnalis ataupun tetangga yang sekadar penasaran. Dan mereka juga tidak tampak seperti staf biasa atau pengawas bisnis dari JP Morgan. Sang asisten sudah pernah melihat orang-orang Morgan sebelumnya. Kelompok ini jelas berbeda. Kehadiran mereka bukan kebetulan. Mereka jelas datang dengan maksud tertentu dan sedang mengamati dengan seksama. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak melangkah maju, tapi juga tidak berusaha menyembunyikan diri. Keheningan itu dipadukan dengan kehadiran mereka, meninggalkan perasaan tidak enak dalam dirinya. Ada yang tidak beres. Keesokan paginya, meskipun tidak ada satupun surat kabar yang memberitakan kejadian itu dan tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan, kabar tersebut rupanya sudah menyebar, namun hanya di kalangan lingkaran tertentu yang bersifat tertutup. Menurut sang asisten, Tesla menerima sebuah surat yang diantarkan langsung ke tangannya hanya beberapa jam setelah matahari terbit. Surat itu datang dari salah satu perwakilan pribadi JP Morgan. Isinya sama sekali tidak bersahabat. Tidak ada ucapan selamat atas kemajuan yang dicapai Tesla, dan tidak ada pertanyaan mengenai hasil yang diperoleh. Sebaliknya, surat itu berisi sebuah peringatan keras. Pesan tersebut menyebutkan bahwa uji coba yang baru saja dilakukan telah menimbulkan kekhawatiran serius, khususnya mengenai apa yang dalam surat itu disebut sebagai penyebaran energi yang tidak terkendali. Dalam bahasa yang lebih sederhana, mereka cemas bahwa sistem Tesla mengirimkan energi dengan cara yang tidak bisa dilacak, diukur, atau dihentikan. Beredar pula berbagai bisikan tentang mengapa semuanya runtuh begitu cepat. Sejumlah laporan dari masa itu mengklaim bahwa pihak-pihak dari luar negeri telah menyaksikan eksperimen tersebut.
Ini bukan sekadar desas-desus dari para penganut teori konspirasi. Beberapa sumber mengisyaratkan bahwa orang-orang dari luar Amerika Serikat telah mendapat bocoran tentang uji coba itu dan datang untuk mengamatinya secara diam-diam dari kejauhan. Sang asisten kemudian menyatakan bahwa ia percaya agen-agen pemerintah telah memantau lokasi tersebut, baik dari Amerika Serikat maupun dari negara-negara asing. Ia yakin bahwa seseorang atau mungkin beberapa kelompok telah mengetahui rencana Tesla dan memutuskan untuk mengawasinya dengan sangat ketat. Pada titik ini, penemuan Tesla tidak lagi dipandang sebagai sekadar eksperimen ilmiah biasa. Ia telah melampaui batas tertentu. Orang-orang yang memegang kekuasaan mulai memandangnya bukan sebagai inovasi yang cerdas, melainkan sebagai ancaman nyata. Sebuah sistem yang mampu mengalirkan energi bersih, nirkabel, dan tanpa batas bukan hanya mengguncang kepentingan bisnis. Ia juga menantang pemerintah, strategi militer, dan kendali global atas sumber daya. Jika hanya satu orang saja bisa mengirimkan energi melalui tanah atau udara ke lokasi manapun, maka jaringan listrik yang ada, industri bahan bakar, dan kebijakan energi bisa menjadi tidak berguna. Tingkat kebebasan dan desentralisasi seperti itu membuat banyak orang yang sangat berkuasa merasa terancam. Tesla, tentu saja, tidak bermaksud mengancam siapapun. Ia adalah seorang ilmuwan dan penemu yang ingin memperbaiki dunia. Namun dunia yang ingin ia perbaiki itu belum siap untuk melepaskan kendalinya. Pengawasan mendadak ini kemudian memicu serangkaian peristiwa yang menghancurkan semua yang telah Tesla bangun. Dampak yang mengikutinya dan penutupan mendadak yang terjadi setelahnya. Hanya beberapa hari setelah surat itu tiba, JP Morgan menarik seluruh dukungan finansialnya dari proyek tersebut. Tidak ada diskusi panjang, tidak ada kesempatan kedua, dana itu begitu saja berhenti mengalir. Tim Tesla yang dulunya besar dan sibuk dengan para insinyur, pembangun, dan asisten mulai menyusut hampir dalam semalam. Tanpa uang, Tesla tidak lagi mampu membayar stafnya. Sebagian dipecat. Yang lain pergi atas kemauan sendiri ketika mereka menyadari proyek ini sedang runtuh. Pasokan bahan berhenti datang, pekerjaan konstruksi membeku, dan begitulah Menara Wardenclyffe, proyek paling ambisius Tesla, mulai hancur berantakan. Namun semuanya tidak berhenti, hanya pada masalah keuangan. Tidak lama setelah dana lenyap, sejumlah pejabat mulai bermunculan di lokasi tersebut. Mereka mengklaim kedatangan mereka memiliki alasan resmi. Sebagian mengatakan sedang melakukan inspeksi keselamatan. Yang lain menyebut kemungkinan adanya pelanggaran terkait paten atau kode keselamatan kelistrikan. Awalnya, semuanya terdengar seperti urusan pemerintahan biasa, namun segera menjadi jelas bahwa ada sesuatu yang lain sedang terjadi. Menurut sang asisten, kunjungan-kunjungan itu terasa lebih seperti penggerebekan daripada inspeksi biasa. Sekelompok orang mulai memasuki ruang kerja Tesla, menelusuri area-area yang selama ini selalu tertutup bagi orang luar. Mereka mulai memeriksa peralatan, dokumen, dan bahan penelitian pribadinya. Sang asisten memperhatikan bahwa sebagian besar dari orang-orang ini belum pernah ia lihat sebelumnya. Mereka tidak memperkenalkan diri. Mereka tidak mengenakan seragam dengan nama lembaga yang jelas, dan mereka tidak pernah menjelaskan secara tepat untuk siapa mereka bekerja. Namun jelas mereka memiliki wewenang, dan dalam jumlah yang sangat besar. Tak lama kemudian, peti-peti kayu besar berisi peralatan Tesla mulai dimuat ke atas truk. Peti-peti itu menyimpan instrumen sensitif, alat-alat yang dirancang khusus, serta komponen yang telah Tesla rancang sendiri untuk transmisi energi nirkabel. Yang lebih mengkhawatirkan, catatan pribadi, jurnal laboratorium, dan gambar-gambar teknis miliknya mulai raib satu persatu. Ini bukan sekadar coretan-coretan sembarangan. Inilah rencana-rencana terperinci yang menjelaskan cara kerja Wardenclyffe, bagaimana energi itu dipancarkan, dan apa saja langkah-langkah berikutnya yang seharusnya dijalankan dalam proyek tersebut. Sang asisten kemudian mengungkapkan bahwa ia yakin banyak dari dokumen-dokumen itu berakhir di tangan pemerintah. Beredar desas-desus bahwa agen-agen federal terlibat dalam proses pengambilan itu. Ada yang berbisik bahwa ini adalah operasi rahasia pemerintah untuk menguasai penemuan Tesla. Namun tidak ada satupun lembaga yang pernah secara terbuka mengakui telah mengambil apapun. Tidak ada tanda terima, tidak ada pernyataan pers, dan tidak ada laporan lanjutan. Seolah-olah seluruh kejadian itu telah dihapus dari catatan resmi. Tesla sendiri tidak pernah lagi menjadi dirinya yang dulu setelah peristiwa ini. Sang asisten menggambarkannya sebagai sosok yang pendiam, menarik diri, dan tampak sangat terguncang, meski ia terus bekerja secara pribadi.
Ia tidak pernah lagi mencoba sesuatu yang mendekati apa yang pernah ia upayakan di Warden Cliff. Tidak ada lagi uji coba berskala penuh, tidak ada lagi eksperimen terbuka. Ia menghabiskan waktu di kamar-kamar kecil, membuat perangkat-perangkat sederhana, dan mencoret-coret gagasan di atas kertas. Namun nyala semangatnya telah padam. Suatu hari, sang asisten bertanya apakah ia pernah berencana untuk memulai kembali proyek itu. Ia hanya menatapnya dan berkata bahwa mereka tahu proyek itu berhasil, dan itulah alasan mereka menghentikannya. Satu kalimat itu membekas dalam dirinya sepanjang sisa hidupnya. Pada akhirnya, menara Warden Cliff dibiarkan lapuk begitu saja. Bertahun-tahun ia berdiri tanpa digunakan dan terus hancur perlahan. Akhirnya struktur itu dirobohkan dan dijual sebagai besi tua. Menara yang sudah babak belur itu, meski masih berdiri dalam beberapa bagian, memerlukan beberapa kali upaya lagi untuk benar-benar meratakannya dengan tanah. Tesla tidak berjuang untuk menghentikan pembongkaran itu. Tempat yang dulunya dimaksudkan untuk merevolusi dunia itu pun lenyap dan jejak dokumen-dokumen yang hilang hanya akan semakin panjang setelah kematian Tesla. Jurnal-jurnal yang raib. Beberapa dekade setelah Warden Cliff dibongkar dan peralatannya diam-diam diangkut pergi, misteri seputar penelitian Nikola Tesla yang disita itu justru semakin dalam. Sang asisten kemudian tampil ke depan dengan pengungkapan yang mengubah segalanya. Saat Tesla meninggal pada Januari 1943, sendirian di kamar 3327 Hotel New Yorker, pertanyaan tentang nasib berkas-berkas Warden Cliff miliknya sebenarnya sudah menggantung selama puluhan tahun. Keuangannya sudah lama terkuras habis, kesehatannya terus merosot, dan satu-satunya harta yang tersisa hanyalah peti-peti terkunci serta lemari arsip berisi catatan ilmiah sepanjang hidupnya. Ketika staf hotel menemukan jasadnya, mereka segera menghubungi pihak berwenang. Dalam hitungan jam, para petugas pun berdatangan. Bukan hanya polisi setempat, melainkan juga orang-orang yang mewakili sebuah kantor pemerintah yang hampir tidak pernah didengar oleh kebanyakan warga Amerika. Lembaga itu bernama Office of Alien Property. Secara resmi, lembaga tersebut memang dibentuk untuk mengelola aset milik warga negara asing selama masa perang. Namun Tesla sudah menjadi warga negara Amerika yang sah sejak tahun 1891, yang seharusnya membuatnya tidak masuk dalam kategori itu sama sekali. Meski begitu, lembaga tersebut langsung bergerak, menyegel kamarnya dan mengambil alih semua dokumen, perangkat, serta barang-barang pribadinya. Para saksi menyebut bahwa peti-peti itu diangkut keluar hotel di bawah pengawalan ketat. Dalam waktu tidak lebih dari sehari, seluruh milik Tesla lenyap begitu saja. Ribuan halaman catatan, sketsa teknis, surat menyurat, dan rancangan penemuan yang belum sempat diselesaikan. Semuanya raib. Koleksi yang disita itu sangat besar jumlahnya. Sebagian dokumen memuat karya-karyanya yang sudah dikenal luas, mulai dari arus bolak-balik, osilator, hingga sinyal radio. Dokumen lainnya merujuk pada proyek-proyek misterius yang hanya pernah ia singgung kepada segelintir asistennya saja. Di antara semua itu terdapat cetak biru dan catatan teoritis mengenai sebuah sistem yang ia sebut Teleforce, yang kemudian digembar-gemborkan oleh surat kabar sebagai senjata sinar maut. Tesla dari Amerika keturunan Serbia itu mengumumkan penemuannya berupa senjata pancaran partikel yang ia klaim revolusioner. Menurutnya, sistem itu mampu mengarahkan aliran partikel bermuatan melalui udara hingga membentuk seberkas energi yang sanggup melumpuhkan pesawat dari jarak ratusan mil. Ia menegaskan bahwa ini bukanlah senjata penaklukan, melainkan teknologi pertahanan yang bisa membuat perang menjadi mustahil terjadi. Ia telah mencoba menarik minat berbagai pemerintah, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, namun tidak satu pun yang bersedia berinvestasi. Setelah kepergiannya, setiap dokumen yang menyebut Teleforce langsung diberi label sensitif dan sebagian besar belum pernah dirilis secara lengkap hingga kini. Sama menariknya adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan eksperimen transmisi energi resonansinya. Inilah prinsip-prinsip yang menjadi dasar rancangan awal Menara Warden Cliff. Ketika kantor properti orang asing selesai mengkatalog seluruh barang milik Tesla setelah kematiannya, mereka menyusun inventaris resmi pemerintah yang mencantumkan setiap peti, folder, dan dokumen teknis yang dikumpulkan dari kamar hotelnya. Namun ketika daftar ini kemudian ditelaah oleh analis FBI dan para insinyur militer, ada sesuatu yang terasa janggal. Sejumlah bagian utuh dari penelitian Tesla ternyata hilang.
khususnya berkas-berkas yang menjelaskan rencananya untuk mengirimkan daya listrik secara nirkabel melalui bumi dan atmosfer. Di dalamnya terdapat diagram rangkaian yang sangat rinci, pengukuran kekuatan medan, serta catatan tentang konduktivitas atmosfer yang seharusnya mengungkap cara kerja bagian dalam Wardenclyffe. Ketika ia membangun menara Wardenclyffe itu, konstruksinya memanfaatkan energi dari dalam bumi sekaligus energi yang ada di atmosfer. Alih-alih dicatat sebagai rusak atau hilang, entry-entry tersebut justru ditandai dalam catatan resmi sebagai hilang, dan dalam revisi-revisi berikutnya berubah menjadi dipindahkan. Kata dipindahkan itu tidak pernah dijelaskan dimanapun dalam sistem pengarsipan, sehingga tidak jelas apakah materi-materi tersebut dikirim ke lembaga federal lain, divisi riset militer, atau arsip yang dirahasiakan. Pemerintah tidak pernah menjelaskan proses perpindahan tersebut dan tidak ada tanda terima maupun formulir rantai penyimpanan yang diserahkan kepada para peneliti yang kemudian memeriksa dokumen-dokumen yang telah dideklasifikasi. Pilihan kata ini mengisyaratkan adanya reklasifikasi diam-diam, bukan sekadar kelalaian biasa. Mengapa dokumen-dokumen spesifik itu dipindahkan dan diarsipkan ulang jika isinya memang tidak berarti apa-apa? Jejaknya sempat muncul kembali 4 dekade kemudian. Pada era 80-an, sejumlah dokumen FBI yang telah dibuka kerahasiaannya mulai dapat diakses publik melalui Undang-Undang Kebebasan Informasi. Tersembunyi di antara ratusan halaman, terdapat lembar inventaris yang merujuk pada dokumen-dokumen tertentu terkait Wardenclyffe, dan di sana tertera kembali catatan dengan kata dipindahkan. Sebuah memo lain membenarkan bahwa seorang fisikawan dari Komite Riset Pertahanan Nasional telah menelaah karya Tesla tak lama setelah kepergiannya dan mencatat potensi nilainya bagi kepentingan pertahanan negara. Tidak satu pun buku catatan aslinya yang turut dilampirkan. Hingga hari ini, tidak ada yang mengetahui kemana tepatnya materi-materi tersebut berakhir, apakah tersimpan dalam arsip militer, masuk ke dalam program energi rahasia, atau dilenyapkan berdasarkan perintah tersegel. Bertahun-tahun setelah menara Wardenclyffe terdiam dan dunia terus melangkah maju, segelintir orang yang gigih berusaha menemukan mereka yang pernah bekerja di sana. Para teknisi itu dulunya berdiri di jantung eksperimen berani Tesla, namun ketika diminta berbicara, hampir semuanya menutup diri sepenuhnya. Penolakan mereka bukan sesuatu yang santai atau sopan. Terasa disengaja, seolah mereka sedang melindungi sesuatu atau seseorang. Keheningan ini justru semakin memperdalam misteri yang menyelimuti proyek Tesla yang terlupakan itu. Seorang jurnalis pernah lebih dekat dari siapapun untuk mengungkap keseluruhan kisah ini. Ia telah menghabiskan berbulan-bulan menyiapkan sebuah artikel yang berfokus pada klaim Tesla soal pengiriman energi jarak jauh tanpa kabel. Dengan demikian, Tesla diyakini mampu menciptakan sistem distribusi listrik yang tidak membutuhkan tiang maupun kabel sama sekali. Namun tepat sebelum artikel itu hendak diterbitkan, ia tiba-tiba menarik kembali tulisannya. Ketika didesak untuk menjelaskan alasannya, ia hanya menyebut tekanan-tekanan yang samar, tanpa pernah mengungkapkan siapa atau apa yang ada di baliknya. Keheningan mendadak itu mengisyaratkan adanya kekuatan tak kasat mata yang bekerja keras menjaga karya Tesla tetap tersembunyi dari dunia. Baru menjelang wafatnya pada tahun 1957, asisten Tesla akhirnya merekam keseluruhan kisah itu. Resonansi yang tak pernah berhenti. Bertahun-tahun setelah kepergian Tesla, rekaman lama milik sang asisten itu muncul kembali dalam sebuah penjualan warisan pribadi. Rekaman itu sudah sangat rusak, namun para peneliti di sebuah laboratorium kecil di New York berhasil memulihkan sebagian besarnya. Suaranya yang gemetar menggambarkan apa yang ia saksikan pada malam itu di tahun 903, bagaimana langit seperti meledak di atas menara, bagaimana tanah terasa bergetar bagai sesuatu yang hidup, dan bagaimana udara itu sendiri terasa dipenuhi sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Untuk waktu yang lama, kesaksiannya hanya dianggap sebagai cerita rakyat biasa. Lalu, beberapa dekade kemudian, data-data baru memaksa para ilmuwan untuk melihatnya kembali. Pada awal tahun 2000-an, seorang sejarawan teknik kelistrikan bernama Dr. Andrew Konek menemukan serangkaian catatan telegraf yang tersimpan di arsip dari Long Island dan pesisir timur. Entry-entry dari malam yang sama dengan percobaan Tesla memuat banyak laporan tentang gangguan elektromagnetik yang tidak diketahui asalnya. Para operator mencatat bahwa sinyal mereka terganggu oleh interferensi yang terus-menerus, bukan statis akibat badai,
dan bahwa kompas serta galvanometer berperilaku seolah tanah di bawahnya dialiri muatan listrik. Connect juga menemukan bahwa beberapa observatorium magnetik di seberang Samudra Atlantik mencatat sebuah denyutan tak terduga dalam rentang waktu yang sama. Polanya identik dengan frekuensi yang pernah diklaim Tesla akan beresonansi dengan medan listrik alami bumi. Ia percaya bahwa energi listrik bisa dipompakan ke dalam bumi pada frekuensi resonansinya, hingga menciptakan gelombang berdiri yang menjalar ke seluruh penjuru. Ketika para fisikawan modern memetakan pembacaan-pembacaan itu, hasilnya cukup mengusik pikiran. Gangguan tersebut membentuk pola gelombang yang berpusat hampir tepat di Shore, New York, lokasi berdirinya Menara Wardenclyffe. Denyutan itu berlangsung lebih dari 40 menit sebelum akhirnya memudar. Tidak ada badai petir maupun aktivitas matahari yang terjadi pada malam itu. Hingga hari ini, peristiwa tersebut masih tercatat sebagai anomali resonansi terestrial yang belum terpecahkan. Yang lebih membingungkan lagi adalah sebuah referensi yang ditemukan bertahun-tahun kemudian dalam sebuah berkas penelitian yang telah dideklasifikasi dari Komite Riset Pertahanan Nasional bertanggal pada tahun-tahun 40-an. Memo tersebut menyebut adanya sinyal geofisika yang terus-menerus terdeteksi, yang sesuai dengan resonansi yang pernah diprediksi oleh Tesla. Meskipun bahasanya sangat berhati-hati, isinya secara kuat mengisyaratkan bahwa eksperimen Tesla pada tahun 1903 mungkin telah meninggalkan jejak elektromagnetik yang bisa diukur di lapisan kerak bumi. Sejumlah ilmuwan yang kemudian menelaah berkas tersebut menduga bahwa pelepasan energi dari Wardenclyffe bisa saja sempat mengaktifkan jalur listrik alami yang sudah ada di dalam bumi. Menurut penafsiran ini, pulsa tersebut tidak langsung lenyap setelah menara dimatikan. Sebaliknya, ia melemah secara perlahan seiring waktu, namun tidak pernah benar-benar hilang sepenuhnya. Jika penafsiran ini benar, maka Tesla mungkin pernah sejenak mengubah bumi menjadi pemancar listrik berskala besar tanpa sepenuhnya menyadari seberapa jauh dampak yang ditimbulkannya. Karena itu, pengamatan-pengamatan yang dilaporkan dengan penuh kekhawatiran oleh asistennya tampak bukan sebagai sesuatu yang berlebihan, melainkan sebagai kesaksian jujur dari seseorang yang menyaksikan reaksi lingkungan yang luar biasa kuat. Tidak ada seorang pun yang pernah mampu memastikan apakah resonansi itu benar-benar berhenti sepenuhnya. Para peneliti modern yang telah menguji kondisi tanah di sekitar bekas lokasi Wardenclyffe melaporkan adanya fluktuasi listrik yang lemah dan tidak beraturan, yang terjadi pada frekuensi yang hampir sama dengan frekuensi yang Tesla catat dalam catatan-catatannya yang masih tersimpan. Angka-angka pengukurannya kecil dan berada di ambang batas kemampuan deteksi, namun nilainya tetap konsisten dari waktu ke waktu. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa pembacaan ini disebabkan oleh gangguan latar belakang atau interferensi kecil dari jaringan listrik di sekitar area tersebut. Sementara itu, ilmuwan lainnya meyakini bahwa sinyal-sinyal itu merupakan sisa nyata dari transmisi asli Tesla. Pertanyaan ini masih belum terjawab, namun data yang ada mengisyaratkan bahwa sesuatu yang tidak biasa masih tersimpan di bawah tanah showroom. Diam-diam mengulang irama listrik yang sama seperti yang pertama kali dimulai pada malam itu di tahun 1903. Apa yang menurutmu benar-benar terjadi di dalam menara Wardenclyffe itu?